Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali bisa berkumpul di pagi hari ini dengan kalian semua, di mana kita pada pagi hari ini akan melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Dita Pradiaswari, bisa dipanggil Dita. Di sini Ibu masih berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI. Nah, kita melanjutkan materi pada pagi hari ini ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang minat dan bakat demi suksesnya sebuah karir. Di sini Ibu akan menjelaskan dengan layanan informasi. Sebelumnya ada yang tahu belum layanan informasi itu apa? Tidak, Bu. Nah, layanan informasi itu ada 10. Yang pertama itu ada orientasi, kedua ada informasi, ketiga ada pembelajaran, keempat ada layanan penempatan dan penyaluran, kelima ada penguasaan konten, keenam ada konseling perorangan, ketujuh ada bimbingan kelompok, kedelapan ada layanan konseling kelompok, kesembilan ada layanan konsultasi, dan kesepuluh ada layanan mediasi. Di sini Ibu akan menjelaskan dengan layanan informasi. Layanan informasi sendiri itu kalian udah tahu belum? Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan layanan informasi ya. Layanan informasi itu, peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Baik informasi dari sosial, dari cara belajar, dari pergaulan, karir, dan pendidikan selanjutnya. Di sini Ibu juga akan memakai asas-asas dalam konseling. Asas-asas dalam konseling itu ada 12. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kedua ada asas kesukarelaan, ketiga ada asas keterbukaan, keempat ada asas kekinian, kelima ada asas kemandirian, keenam ada asas kegiatan, ketujuh ada asas kedinamisan, kedelapan ada asas keterpaduan, kesembilan ada asas kenormatifan, kesepuluh ada asas alih tangan, ke-11 ada asas keahlian, dan ke-12 ada asas tutwuri handayani. Dan di sini Ibu akan menjelaskan 5 asas yang Ibu sampaikan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik dalam melakukan bimbingan konseling. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu sendiri itu sudah benar tertanam di dalam diri siswa. Maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang memahami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada seorang konselor atau guru BK untuk meminta bimbingannya. Terus yang ketiga ada asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik klien, baik peserta didik, maksudnya kepada seorang guru BK. Itu harus bersifat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terus yang keempat ada asas kegiatan. Asas kegiatan itu sendiri, usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercapai dengan kegiatan, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Dan asas kelima yaitu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu sendiri adalah usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dengan norma agama, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari.
Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Sekarang Ibu akan menjelaskan kegiatan apa saja yang kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang minat dan bakat. Yang kedua, Ibu akan membentuk kelompok untuk presentasi mengenai minat dan bakat pada materi pada pagi hari ini. Mengenal minat dan bakat. Di sini ada yang tahu belum pengertian bakat itu sendiri itu apa? Tidak, Bu. Pengertian bakat adalah kemampuan dasar seorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Jadi, bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contohnya itu seseorang yang berbakat melukis lebih cepat mengerjakannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat di dalam bidang melukis itu. Nah, bakat itu memiliki jenis-jenis bakat ada 2. Di sini ada bakat umum, ada bakat khusus. Yang pertama itu ada bakat umum. Bakat umum itu merupakan kemampuan yang merupakan potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang yang memiliki bakat potensi dirinya sendiri itu. Terus yang kedua ada bakat khusus, merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memiliki, misalkan bakat seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga. Nah, bakat khusus itu dibagi lagi menjadi 8. Yang pertama itu ada bakat verbal. Bakat verbal adalah bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk kata-kata. Yang kedua ada bakat numerik. Bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka, misalkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga, ada bakat skolastik, kombinasi antara kata dan angka. Yang keempat, ada bakat abstrak, bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi bentuk pola, rancangan diagram, bentuk-bentuk. Misalkan itu bentuk lingkaran, bentuk kotak, bentuk persegi panjang, dan bentuk kubus. Nah, yang bakat kelima adalah bakat mekanik, bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata cara mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Bakat keenam ada bakat relasi ruangan atau spesial, bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Yang ketujuh ada bakat kecepatan ketelitian klerikal. Bakat itu bakat tentang tugas menulis, meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lainnya. Dan bakat ke-8 ada bakat bahasa atau linguistik. Bakat tentang penalaran analisis dalam bahasa ahli sastra maksudnya. Misalkan untuk jurnalistik, skenario, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lain. Nah, itu kan penjelasan dari bakat. Kalau dari minat, kalian tahu belum pengertian dari minat itu apa? Tidak, Bu. Nah, pengertian minat itu dari seorang peneliti Johan Holland, seorang psikolog ke-6, mendefinisikan minat atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberikan kesenangan atau kenikmatan. Nah, minat sendiri itu dikategorikan menjadi 12. Yang pertama itu ada mekanikal. Mekanikal itu minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan mesin.
alat-alat perkakas dan daya mekanik. Contohnya itu menjadi insinyur sipil dan montir. Yang kedua, ada outdoor. Minat terhadap aktivitas yang dilakukan di lingkungan atau di lapangan, atau pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal rutin di luar seperti nelayan, sopir, bertani, dan di sawah. Yang ketiga itu ada medical. Minat terhadap aktivitas yang terkait dengan pengobatan, mengurangi akibat umumnya. Contohnya itu dokter, ahli bedah, perawat, farmasi. Dan yang keempat itu ada praktikal. Praktikal itu sendiri adalah minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan praktis yang bisa dilakukan dengan keterampilan. Contohnya itu karya pertukaran ahli bangunan. Yang kelima itu ada klerikal. Klerikal itu sendiri adalah minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin yang memerlukan ketelitian dan kecepatan dalam perhitungan. Contohnya itu manajer bank, terus sekretaris perusahaan, dan pegawai. Dan yang keenam itu ada social service. Social service itu adalah minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keinginan menolong, membimbing, dan menasehati, keinginan mengerti orang lain, dan mempunyai ide. Yang ketujuh, ada musikal. Musikal sendiri itu adalah minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan musik, baik memainkan, mendengarkan, bernyanyi, atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Dan yang kedelapan, ada literary. Literary itu adalah minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan buku-buku, kegiatan membaca, dan mengarang. Contohnya itu wartawan, penyair, dan penulis. Dan yang kesembilan, ada estetik. Estetik sendiri itu adalah minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan, bersifat seni, dan menciptakan sesuatu yang bernilai seni. Contohnya itu seniman dan arsitek. Yang ke-10 ada personal contact. Personal contact sendiri itu adalah minat yang berkaitan dengan manusia, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain, atau sesuatu yang membentuk kontak dengan masyarakat. Contohnya itu bidang penjualan sales, atau motivator. Dan yang ke-11 ada scientific. Scientific itu adalah minat yang berkaitan dengan kreativitas dan analisis, penyelidikan. Misalkan eksperimen gitu. Contohnya itu ilmuwan, insinyur, ahli biologi. Dan yang ke-12 ada komputasional. Misalkan itu yang dimaksud dengan komputasional itu adalah minat yang berkaitan dengan angka-angka, seperti akuntansi, ahli statistik, auditor, guru matematika, dan kasir. Setelah Ibu menjelaskan tentang minat dan bakat, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ya sudah, berarti kalian semua sudah mengerti ya. Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Pembagian kelompok itu dengan cara berhitung dari paling pojok situ ya. Kalau sudah selesai, sekarang kalian membuat bulatan bersama kelompok kalian dan berdiskusi tentang bakat dan minat setiap individu. Setelah selesai, nanti kalian mempresentasikan dengan kelompok kalian dengan cara bergiliran ya. Baik, Bu. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan kalian ke depan sendiri ya, bertanya ke Ibu. Baik, semua kelompok sudah maju. Sekarang Ibu menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini ya. Bakat sendiri.
itu adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Dan minat sendiri itu adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Faktor-faktor pendukung untuk mengembangkan bakat dan minat ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Cara mengenali bakat dan minat yaitu mengenali diri, ketahui apa yang diinginkan, hargai nilai diri, temukan bakat, kombinasikan minat dan kegunaannya. Yang terakhir, ada cara mengembangkan bakat dan minat. Perlu keberanian, perlu didukung latihan, perlu didukung lingkungan, perlu memahami hambatan-hambatan dan cara mengatasinya. Nah, itu materi pada pagi hari ini ya. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Sekian materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas semuanya yang sudah aktif dalam pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.